wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala habibir alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Kemarin terakhir materi kita sudah masuk pada tatbik ya, tatbik analisis atau mempraktikkan cara menerjemahkan teks. Teks kemarin itu teks yang berjudul Umar Ibn Khattab ya. Iya, Pak. Bisa enggak dimunculkan lagi? Sebentar, Pak. Saya cari, kemarin Pak. Iya, Pak. Munculkan. Baik, sambil nunggu teks yang akan dimunculkan, Iya. Saya ingin menambahkan sedikit penjelasan sebelumnya yang terkait dengan ada beberapa pola kalimat, khususnya dalam konteks jumlah ismiyah yang kemarin juga sudah kita jelaskan, jumlah yang diawali oleh kata benda. Kaitannya dengan itu adalah ada beberapa kategori dalam bahasa Arab ya, ketika bicara tentang kata benda. Nah, ada beberapa kategori dalam bahasa Arab ketika bicara tentang kata benda, atau bisa disebut dengan jenis-jenis kata benda dalam bahasa Arab. Jenis-jenis kata benda ini ya, perlu diketahui karena sangat erat dengan proses ketika kita ingin menerjemahkan sebuah teks bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Jenis-jenis kata benda itu relatif banyak jumlahnya. Yang pertama, benda yang memang kita sebut dengan benda yang baku, benda yang tidak memiliki asal, yang biasa disebut dalam istilah kaidah atau terminologi bahasa Arab, yaitu kata benda jamid atau isim jamid. Jamid, isim yang tidak memiliki sumber kata. Isim yang tidak memiliki sumber kata. Misal kata al-ma'u. Al-ma'u air, as-sama'u langit, al-ardu bumi, dan lain sebagainya. Kata-kata benda tersebut adalah kata-kata benda yang memang tidak memiliki akar kata. Itu yang disebut dalam istilah bahasa Arab isim jamid ya. Lalu kemudian juga ada istilah kategori yang kedua, yaitu kata benda yang disebut dengan ismul mushtaq. Ismul mushtaq, isim mushtaq, kata benda yang mushtaq. Kata benda yang mushtaq ini secara sederhana dapat dipahami sebagai kata benda yang terpola, yang terbentuk dari akar kata. Nah, akar kata itu berbagai macam jenis, tergantung benda yang dimaksud itu adalah benda apa. Misalnya kata benda, halo? Ya, Pak. Nah, misalnya kata benda dari kata darasa, belajar. Itu kemudian melahirkan kalimat yang disebut dengan, atau kata benda yang disebut dengan kata darsun atau darsan, pelajaran. Kemudian berubah kembali dia menjadi darisun, orang yang mengajarkan.
Kemudian kembali lagi darisun, orang yang belajar. Lalu kemudian muncul lagi dari kata darasa itu menjadi kata madrasatun, tempat belajar. Ya. Itu yang disebut dengan istilah isim mushtaq, isim yang secara sederhana dipahami. Saya jelaskan secara global saja. Adalah isim yang terbentuk dari kata kerja. Artinya bahwa kata-kata benda itu memiliki akar kata. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu hampir semirip dengan bahasa Arab. Ya, dari kata teach, mengajar, menjadi teacher, mengajar. Ya, dengan menambahkan akhiran er, teacher, teach menjadi teacher. Teaching menjadi proses pembelajaran dan seterusnya. Nah, hampir mirip, namun ragamnya tidaklah sebanyak ragam yang ada di dalam bahasa Arab dibandingkan dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian ada lagi isim ya yang memberikan satu yang menekan atau lebih daripada menekankan pada aspek keidentitasannya, yaitu yang disebut dengan isim mu'annas dan isim muzakkar, atau isim muzakkar dan isim mu'annas. Isim muzakkar kata benda laki-laki dan isim mu'annas kata benda perempuan. Nah, juga ini perlu diketahui khusus di pola ini, pola identitas isim ini untuk laki-laki maupun perempuan. Isim-isim seperti ini akan sering muncul dalam teks Arab dan sangat mengecohkan bagi si penerjemah. Apalagi isim-isim yang menunjukkan satu identitas laki-laki atau perempuan ini itu terbagi dari beberapa ragam. Yang pertama, ada isim yang muzakkarun secara lafzi, tapi mu'annasun secara maknawi. Muzakkar dalam lafaz, tapi mu'annas secara makna. Ya. Saya mulai dari awal. Muzakkar dan mu'annas ini. Sederhananya adalah, pertama, isim muzakkar dan mu'annas kata benda laki-laki dan perempuan. Kata benda laki-laki selalu diidentitaskan, diodentikkan dengan tanda yang tidak memiliki tanda keperempuanan atau kewanitaan. Tanda kewanitaan itu adalah adanya tak marbutoh. Kata madrasatun itu dikategorikan perempuan walaupun tidak memiliki kelamin karena ditandai dengan tak marbutoh. Lalu kemudian juga sebaliknya tanda kemuannasan, kemuzakaran. Artinya tanda atau kata benda yang masuk dalam kategori muzakkar laki-laki karena tidak memiliki tanda tak marbutoh. Seperti kata faslun, ruangan atau kelas. Madrasatun, sekolah, faslun, kelas. Dua kata benda ini ya masing-masing memiliki identitas, dan di identitas itulah menjadikan kedua kata benda ini memiliki kategori masing-masing. Madrasatun ditandai dengan identitas tak marbutoh, maka kategorinya adalah perempuan. Faslun identitasnya atau tidak memiliki identitas perempuan, maka dia disebut dengan kata benda yang muzakkar. Itu jelas secara jinsun dan maknawiyun, jenis dan makna. Namun yang membuat kita terkecoh kadang adalah yang saya sebutkan tadi, ada kata benda yang muzakkarun, ya, muzakkarun fil makna, wa muzakkarun saya ulangi, muannasun fil lafzi wa muzakkarun fil makna. Saya ulangi, muannasun fil lafzi atau fil jinsi, wa muanna wa muzakkarun fil makna. Nah, contoh, ya, lafadznya perempuan karena adik-adik identitas tak marbutoh, tapi ternyata maknanya laki-laki. Contoh kalimat kata maisaratun, maisarah. Maisarah itu asalnya adalah nama laki-laki, walaupun di akhir-akhir ini atau di zaman kita atau di Indonesia
di Indonesia, orang selalu memberi nama anak perempuan dengan Maisarah atau nama Maisarah itu selalu untuk nama anak perempuan. Padahal Maisaratun itu adalah laki-laki ya, asalnya. Ya, asalnya laki-laki. Laki-laki. Ya. Maisarah itu adalah sahabatnya atau orang yang menjualkan dagangan Siti Khadijah. Maisarah. Bahkan suatu ketika Rasulullah sudah menikahi Siti Khadijah, Rasulullah bersama-sama berniaga dengan Maisarah. Jadi Maisarah itu laki-laki bukan perempuan. Nah, laki-laki. Walaupun kemudian di akhir atau di Indonesia pada umumnya orang memberi nama Maisarah itu untuk anak perempuan, maka kalau fenomenanya seperti ini, yang dipakai yang mana? Pakai tentu yang fakta, real. Kalau kita bicara tentang Maisarah, di Indonesia misalnya ada seorang wanita namanya Maisarah, maka dihukum perempuan, tidak bisa dihukum laki-laki. Ya. Itu yang disebut dengan mudzakarun fil lafzi atau fil jinsi wa saya ulangi, muannasun fil lafzi atau fil jinsi wa mudzakarun fil makna. Muannas secara lafaz tapi mudzakar secara makna. Lalu kemudian sebaliknya ada juga yang mudzakarun ya, mudzakarun fil lafzi wa muannasun fil makna. Ya, lafadznya laki-laki tapi kategorinya perempuan. Saya ulangi, lafadznya laki-laki tapi maknanya perempuan. Artinya makna dari huruf atau dari kata tersebut dikategorikan perempuan. Ya. Nah, itu sering kita temukan pada pola-pola kalimat yang memiliki pasangan. Ya, pasangan. Ya, seperti misalnya hizaun, batu, na'lun, sendal. Bahkan kata ainun itu sering kali disebahkan atau dikategorikan perempuan. Walaupun jangan heran juga bahwa dalam beberapa literatur, bahkan dalam Al-Quran, ainun itu mata itu dianggap laki-laki. Ya. Artinya bahwa tidak juga bisa dipastikan secara mutlak. Hanya tadi saya katakan pada umumnya benda-benda yang berpasangan itu selalu saja dianggap perempuan. Sehingga apapun yang menempel pada kalimat tersebut harus dikategorikan perempuan. Kalau kalimat yang menempel pada kalimat katakanlah na'lun, sendal itu adalah kata isim isyarah, kata petunjuk berupa ini, maka kata ini tidak boleh pakai hadza, tapi pakai hadhihi. Ya, kalau dia isim syarat itu, maka dia tidak boleh pakai zalika, tapi pakai tilka. Karena zalika untuk laki-laki, tilka untuk perempuan. Ya, misalnya hadza na'lun. Ya, tidak bisa, harus pakai hadhihi na'lun. Karena na'al itu pasangan. Ya. Itu yang saya katakan tadi, ada kata benda yang mudzakarun fi lafzi lakin muannatsun fi makna. Ya. Benda-benda seperti ini ya menjadi atau membuat kita sering terkecoh dalam atau di saat kita ingin menerjemahkan teks. Nah, oleh karena itu apa modal kita untuk memudahkan kita menerjemahkan secara baik, efektif, sesuai dengan harapan si penulis misalnya dalam sebuah teks, yang perlu dilakukan adalah bagi penerjemah menguasai makna kata. Ya, menguasai makna kata. Ya. Penguasaan makna kata atau penguasaan kosakata isti'abul mufradat yani fi majali tarjamah minal aham. Bal yani hiya aula. Bahkan bal huwa aula. Bahkan penguasaan kosakata itu menjadi yang paling utama
Bagaimana kita akan menerjemah kalau kita tidak menguasai kosakata? Nah, menguasai kosakata tidak hanya menghafal kosakata, tapi juga memperhatikan identitas kata, memahami identitas kata. Baik tadi yang saya katakan dalam kata tersebut adalah kata benda yang jamid atau yang mustaq, bahkan juga mengenal kata tersebut dari aspek identitas kata, laki-laki atau perempuan. Oke. Lalu kemudian ada lagi kosakata yang masuk dalam kategori kata benda dalam jenis bagian kata, atau kosakata dilihat dari fungsinya dalam pembagian yang disebut dengan istilah isim benda atau kata benda yang sifat mufrad, musanna dan mudzakkar. Ya. Mufrad, musanna dan mudzakkar. Ya. Kata benda yang bermakna tunggal, musanna 2, dan saya ulangi, mufrad, musanna dan jamak. Mufrad, musanna dan jamak. Baik itu kata benda yang bermakna tunggal, ya, atau yang bermakna musanna 2, atau jamak yang dihitung jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab terhitung jamak benda tersebut ketika benda itu sudah berbilang dari jumlah yang minimal 3 sampai ke atas, maka dia dikategorikan jamak. Nah, ini juga harus dipahami. Nah, dalam konteks jamak juga terbagi benda yang jamak mudzakkar dan jamak muannas serta jamak taksir. Ada 3 pola jamak mudzakkar, jamak yang kategori laki-laki, lalu kemudian ada jamak muannas dalam kategori perempuan, lalu kemudian ada jamak yang taksir, jamak taksir. Jamak taksir ini adalah jamak yang terpecah. Jamak mungkin dapat bisa diistilahkan dengan nama lain, jamak yang tidak beraturan. Ada kesamaan dengan bahasa Inggris, yaitu kata tidak beraturan. Namun bedanya di bahasa Inggris itu, kata yang tidak beratur itu terdapat pada kata kerja, yaitu isim, kata benda yang disebut dengan verb, regular verb dan regular verb. Regular verb yang tidak beraturan, regular verb yang beraturan. Ya. Atau biasa kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata go, went, gone. Itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Regular verb. Tapi ada juga kata kerja yang beraturan. Dalam bahasa Inggris itu disebut dengan regular verb. Kata kerja yang beraturan. Seperti contoh, visit, visited, visited. Itu istilah dalam bahasa Inggris. Ada kata yang tidak beraturan, namun pada kata kerja. Dalam bahasa Arab juga ada, tapi ada atau terdapat pada kata benda yang disebut dalam istilah jamak taksir. Jamak taksir, kata benda yang terpecah atau yang tidak beraturan. Ya. Contoh sederhananya, misalnya kata rasulun, ya, rasulun, ya, rasulun, rasulani, jamaknya rusulun. Ya. Kata rusulun dibaca pendek semuanya, itu adalah kata benda jamak yang tidak beraturan atau jamak taksir. Ya. Pola jamak taksir ini terbagi 2. Pola jamak taksir ini terbagi 2. Pertama, pola jamak taksir di makna qillah, ya. Qillah. Yang kedua, ditaksir, banyak. Ada jamak taksir disebut banyak, ada yang sedikit. Totalitas dari keduanya itu, ya, berjumlah kurang lebih 38 bentuk jamak taksir. Nanti kita akan lihat, ya, kita berikan 38, 39 pola jamak taksir. Ya. Jadi saya ulangi, ada jamak mudzakkar, ada jamak muannas, ada jamak taksir. Jamak mudzakkar adalah jamak yang kategori laki-laki, artinya semua itu kategori laki-laki. Ada 3 ke atas itu identitasnya semua adalah laki-laki. Lalu kemudian ada jamak muannas yang identitasnya perempuan, jamak 3 ke atas yang semua itu perempuan. Lalu kemudian ada jamak taksir, jamak yang terpecah atau jamak yang tidak beraturan. Ya, itu jamak. Nah, itulah dari sekian banyak kata benda. Nanti kita akan lanjut jenis-jenis kata benda itu. Tapi untuk sementara kita sampaikan di sini dulu. Kita akan coba analisis teks yang kita berikan kemarin dengan tema Umar Ibn Khattab. Okay. Sebelum kita lanjut teks ini, saya ingin bertanya, adakah kosakata yang belum
mengerti atau yang tidak tahu maknanya? Kalau ada yang tidak tahu kita terjemahkan. Halo? Halo, Tes. Hadir, Ustaz. Ya, adakah dari teks ini kosakata yang belum diketahui maknanya? Kalau belum, kita coba terjemahkan maknanya perkataan itu. Ada yang belum dimengerti kosakatanya? Ustadz, kalau mau tanya yang lain mungkin tentang isim ghairu munsharif, Ustadz. Oke, sebelum kita masuk sini kita dulu ya, jelas. Oke, baik. Sebelum kita masuk teks, ini ada juga sharing kita ya, sharing tentang isim yang munsharif dan ghair munsharif. Baik. Selanjutnya, bagian dari kosakata benda itu juga ada yang dalam kategori isim yang munsharif dan ghair munsharif. Isim yang munsharif dan ghair munsharif. Atau dalam sebutan lain biasa disebut dengan isim yang mutamakin dan ghair mutamakin. Ghair mutamakkinin. Isim yang munsharif yang juga dalam istilah disebut dengan isim yang mutamakin itu adalah kata benda yang tidak bisa ditasrif. Itu hanya sebuah istilah bahasa saja, tapi secara pemahaman dapat dipahami bahwa isim ghair munsharif itu secara sederhana adalah kata benda, ya, kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Tanwin itu adalah un, an, in. Un, an, in. Ya. Isim yang ghair munsharif ini, ya, isim yang munsharif adalah sebaliknya, yang bisa menerima tanwin an, in, un, atau un, an, in. Yang ghair munsharifnya yang tidak bisa menerima itu. Ini juga berarti bahwa isim yang ghair munsharif itu adalah isim yang tidak bisa menerima al. Isim yang tidak bisa menerima al. Isim yang tidak bisa menerima al. Sekalipun ada isim yang ghair munsharif yang saya ulangi, sekalipun ada isim yang ada, kalau kita lihat di dalam misalnya di ilmu arud ya, ilmu yang lebih konsen bicara tentang keindahan bahasa, untuk bab-bab syair misalnya, itu kadangkala ada kata-kata benda yang ghair munsharif tapi diberi al gitu. Ada penambahan al. Sebenarnya al itu bukan al bermakna bahwa kalimat tersebut adalah menyimpang dari kaidah bahasa, tapi al itu lebih pada penyesuaian struktur huruf saja. Terus penyesuaian kata dalam ilmu arud itu adalah untuk memperindah saja, sehingga digunakan al, sehingga ada kesamaan kata sebelumnya atau kata sesudahnya. Tapi secara umum bahwa isim ghair munsharif itu Maaf, tidak Ustaz. bisa al. Nah. Halo, ya baik, silakan Pak Amin. Ustadz, mohon maaf, ya menyala. Begini, pertama saya mau tanya, bagaimana kita lebih mudah untuk mengenali bahwa satu kata itu adalah munsharif atau ghairu munsharif? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ustadz bilang kan kalau ghairu munsharif itu tidak bisa menerima tanwin ya. Ya. Kalau kata Umar itu munsharif atau ghairu munsharif? Umarun munsharif. Berarti munsharif ya. Oh iya. Kalau Amar tidak ada uangnya, munsharif. Oke, untuk mengenal munsharif dan tidak munsharif satu benda itu. Oke. Nah, untuk mengenal benda itu munsharif atau tidak, ya. Untuk mengenal benda itu munsharif atau tidak, modal awalnya adalah pasti mau tidak mau memang banyak menguasai kosakata, khususnya pada nama-nama orang. Karena kita banyak terpicu di nama orang atau juga nama-nama tempat. Ya. Itu harus banyak menghafal, melihat teks-teks sebelumnya. Yang kedua, yang dapat dipastikan
benda yang gair munsharif itu, yang gair munsharif, ya, itu biasanya selalu atau bukan selalu, pasti pada pola kalimat, ya, sigat muntahal jumu. Ada istilah dalam kaidah syaraf atau nahwu itu disebut dengan muntahal jumu. Kalimat muntahal jumu ini adalah bagian dari pecahan dari isim atau jamak taksir, isim muntahal jumu. Misalnya, ya, misalnya ada kata apa misalnya nafizatun, jendela, ya, nafizatun, jendela, maka menjadilah nawafidu, ya, masjidun jadi masajidu, ya. Ada pola-pola khusus di sirat muntahal jumu ini yang dikategorikan dia masuk dalam kategori jamak apa namanya isim gair munsharif. Ulangi, pola-pola muntahal jumu itu masuk dalam kategori isim yang gair munsharif. Namun jangan heran pula bahwa ketika kita menemukan dalam teks Arab, ya, ada teks Arab yang pola-pola yang muntahal jumu itu seperti masjidun, jamaknya masajidu, ya, itu ada yang menulisnya dengan masajidun. Ya, dia dibaca dengan tanwin, padahal dia kategorinya adalah kategori kata benda yang ghair munsharif, ya. Tapi ada dalam teks Arab kita temukan kata masajidun, ya, kata masajidun. Nah, tentu penggunaan tanwin pada pola yang kategori isim ghair munsharif dalam hal ini kalimat masajidun itu mereka yang menggunakan itu tentu punya argumentasi, ya, punya argumentasi. Nah, argumentasi ini dibangun atas dasar kaidah bahasa dalam dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah ulama Sufi, ulama Kufi, yang kedua ulama Basrah. Itu selalu saja ada perbedaan dalam pandangan mereka. Nah, tapi kalau di Indonesia itu pada umumnya menggunakan pada umumnya ini, ya, pada umumnya menggunakan pandangan pendekatan ilmu nahunya itu pada lebih berafiliasi gitu lah, ya, lebih berafiliasi pada ulama Basrah, ya. Nah, tapi sekali lagi jangan heran kalau kita menemukan ada teks-teks Arab yang biasanya itu adalah polanya ada pola jamak taksir, pola yang ghair munsharif, yaitu muntahal jumu yang kategori ghair munsharif, tapi kemudian ditulis dalam bentuk yang munsharif. Nah, saya pikir itu tinggal argumentasi saja. Nah, saya ingin contohkan inilah. Kita ini selalu dihadapkan dengan berbagai macam versi sehingga akan memunculkan perdebatan. Saya contohkan gini. Saya punya kasus menarik ketika ada orang yang bicara tentang penamaan masjid di dekat rumah saya itu di Segon itu ada Masjid Al-Karim. Masjid Al-Karim. Ada Masjid Al-Karim. Lalu nama ini ternyata menjadi perdebatan. Nah, ada yang mempertanyakan kepada saya karena ada mereka yang berdebat ini bertanya karena dia ingin meminta penjelasan ketika ada dua kelompok yang berdebat. Ustadz, nama Masjid Karim itu sebenarnya tulisannya Al-Masjidu Al-Karimukah atau Al-Masjidu Karimunkah atau Masjidul Karimikah? Ya, mereka bertanya tentang itu karena mereka lagi berdebat. Saya bilang mau menggunakan dengan kalimat Al-Masjidu Al-Karimu boleh, Al-Masjidu Karimun boleh, Masjidu Al-Karimi boleh. Alasannya yang penting itu adalah alasan argumentasinya. Nah, menjadi salah kalau kita tidak mampu memaparkan argumentasi. Saya bilang yang pertama ditulis dengan kata Al-Masjidu Al-Karimu itu kalau secara makna diartikan masjid yang mulia. Pola kalimat dalam susunan kaidah bahasanya adalah pola kalimat ta'at man'ut atau sifat mausuf. Jadi maknanya masjid yang mulia. Lalu kemudian versi yang kedua ketika ada orang membaca Al-Masjidu Karimun boleh juga. Tapi maknanya berbeda dengan makna yang pertama. Maknanya adalah masjid itu mulia. Masjid itu mulia. Nah, pola susunannya adalah mubtada dan khabar. Lalu kemudian yang ketiga ada lagi yang membacanya atau menulisnya dengan kalimat Masjidu Al-Karimi. Boleh, saya bilang. Nah, tinggal argumentasinya. Apa artinya Masjidu Al-Karimi?
Masjid Al-Karimi adalah itu adalah pola tarkib idhafi. Tarkib idhafi atau jumlah yang terdiri dari mubtada, yang terdiri dari mudhaf ilaih. Artinya adalah masjid, ya, orangnya, ya, lagi cek mau habis. Ya, Masjidil Karimi itu diartikan masjid mulia, masjid yang mulia. Artinya masjid tersebut pemilik, masjid itu milik si yang mulia. Siapa yang mulia itu? Yang dimaksud adalah Allah. Gitu. Tahu, mungkin dia mau menisbahkan Al-Karim itu ada nama orang Karim. Masjidul Karim berarti masjidnya si Karim. Masjid miliknya si Karim. Tapi tentulah yang kita maksudkan, yang disebahkan itu adalah zat Allah yang mulia. Berarti masjid, pemilik masjid itu adalah Allah. Boleh-boleh saja. Itu yang saya katakan bahwa ternyata dalam ilmu nahwu sorof juga ada fleksibilitas. Ya, ada apa namanya? Fleksibel ya. Nah, tapi tentu harus punya argumentasi. Saya ingin ya silakan. Maaf Ustadz, boleh sebelum lanjut. Ya. Dalam konteks boleh. Masjid Al-Karim itu kan nama sebuah tempat lah, katakan seperti itu. Yang paling tepat di antara beberapa pilihan, walaupun masing-masing punya alasan secara gramatikal istilahnya, tapi kan konteks dari penamaan itu adalah nama sebuah tempat, yaitu nama masjid. Maka di antara sekian pilihan-pilihan itu sesungguhnya yang paling tepat untuk nama sebuah tempat, katakanlah masjid Al-Karim, kan banyak masjid gitu kan. Itu yang mana Ustaz? Ya. Yang sebenarnya gini, lebih tepat kalau kita menggunakan kaidah adat muhakkamah, ya selalu kita kan menisbahkan bahwa ada masjid itu baru punya nama. Misalnya di tempat saya itu ada nama masjid namanya Al-Karim, ya. Maka kata Masjid Al-Karim, ya, kata Masjid Al-Karim itu lebih tepat. Penggabungan istilah kaidah bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam perspektif bahasa Indonesia, ya. Penyebutannya adalah penyebutan kaidah bahasa Indonesia, yaitu Masjid Al-Karim. Kalau itu kan Masjid Al-Karimu, masjidnya disukunkan. Nah, itu kaidah bahasa Indonesia. Tapi kata Al-Karimu itu kaidah bahasa Arab, hidupannya. Tapi kalau disebut dalam bahasa kita, kaidah orang kampung misalnya nyebut Masjid Al-Karim, sama-sama semua dimatikannya. Ya, itu berarti secara struktur bahasa kita menggunakan struktur bahasa Indonesia, tapi tidak menggunakan struktur bahasa Arab. Nah, menjadi problemnya sekarang itu adalah ketika struktur bahasa Indonesia itu kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan struktur bahasa Arab, maka akan jadi perdebatan. Tapi kalau kita tidak membahas dari struktur bahasanya dalam konteks adalah dalam pendekatan atau dalam menggunakan kaidah bahasa Arab, ya, maka tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika Masjid Al-Karim, jadi nama Masjid Al-Karim kan orang umumnya menyebutnya Masjid Al-Karim, nggak pernah orang menyebutnya Masjid Al-Karimu atau Al-Masjidu Al-Karimu, atau nggak pernah juga orang mengatakan Al-Masjidu Al-Karim, Al-Masjidu Karimun, nggak pernah. Selalu orang menyebutnya Masjid Al-Karim, Masjid Al-Karim. Nah, itu adalah suatu ungkapan bahasa, ungkapan kata sesuai dengan kebutuhan atau tradisi orang kita yang menyebutnya seperti itu. Nah, jangan coba-coba ditarik dalam kajian kaidah bahasa Arab. Kalau ditarik dalam kajian kaidah bahasa Arab, maka akan menjadi perdebatan atau perdebatan tebal. Nah, artinya bahwa penyebutan Masjid Al-Karim itu sudah keluar dari kaidah bahasa. Yang tadi saya sampaikan, perdebatan ketika disodorkan ke saya itu adalah mereka mencoba mengkajinya dengan pendekatan kaidah bahasa Arab. Nah, sehingga saya jelaskan, di akhir itu saya jelaskan bahwa penyebutan kata Masjid Al-Karim itu sudah tepat, jangan coba-coba ditarik dalam pendekatan atau dalam atau menggunakan analisis kaidah bahasa Arab. Kalau ditarik ke sini maka terjadi perdebatan itu. Nah, kalaupun perdebatan itu
harus terjadi, tidak bisa dihindarkan, ya silakan, tapi harus punya argumentasi. Nah, jadi penyebutannya tetap tersebut Masjid Al-Karim. Ya. Nah, tapi andai kata, misal sini kan, jamaah masjid, pengurus masjid sepakat menulis tulisan situ dengan tulisan Al-Masjidu Al-Karimu. Berarti dia sudah menarik kata Al-Masjidu Al-Karimu, menarik kalimat tersebut untuk masuk dalam wilayah analisis kaidah bahasa Arab. Nah, konsekuensinya dia harus mampu menjelaskan. Dia harus mampu menjelaskan struktur kata tersebut. Kalau dia tidak punya kemampuan, keberanian dan kemampuan untuk menjelaskan itu, maka jangan coba-coba menggunakan struktur bahasa Arab. Cukup saja tulis saja Masjid Al-Karim, jangan diberi harkat, jangan diberi apa. Pandai-pandai sajalah orang menyebutnya Masjid Al-Karim itu. Ya, pandai-pandai saja orang menyebutnya Masjid Al-Karim. Jadi tulis saja tulisan masjid tanpa diberi harkat, Al-Karim tambah al, tetap pakai Al-Karim, tapi jangan diberi harkatnya. Gitu. Nah, itu salah satu yang bisa dipakai alternatif untuk menyampaikan Di sini, argumentasi kepada maaf Ustaz, di Singkawang ini ada kasus sedikit, ada nama masjid begini, Masjid Al-Hidayatullah Ustaz. Masjid Al-Ahid. Itu gimana Ustaz? Ya. Al-Hidayatullah namanya. Al-Hidayatullah. Jadi gini, kita ini kan kadang ya terbawa, sama di tempat saya ada. Sama, saya pernah beri masukan. Pertama saya tanya gini, Bapak, masjid ini maksudnya apa? Saya jelas, ini maksudnya gini, Ustaz. Kalau dalam kaidah bahasa, ini kurang tepat Pak, dibenarkan saja. Bisa diperbaiki. Caranya gini-gini. Nah, sama dengan kasus yang di Singkawang misalnya. Tulisannya apa tuh? Al-Masjid Al-Hidayatullah gitu kan? Amin. Bukan masalah masjidnya, tapi pada namanya saja. Jadi biasanya kan Hidayatullah, ini Al-Hidayatullah gitu. Ya. Apakah strukturnya itu tepat? Betul. Baik. Nah, secara bahasa Arab strukturnya salah, ya, karena itu adalah jumlah idhofah yang seharusnya ya Hidayatullahi, kan itu bukan Al-Hidayatullah. Itu struktur bahasa Arab yang salah dalam perspektif kaidah bahasa Arab. Pun kalau mau jujur ditinjau dalam perspektif kaidah bahasa Indonesia pun kurang tepat, kurang benar. Ya, Al-Hidayatullah kurang tepat. Karena saya katakan kurang tepat, di banyak masjid yang mirip atau yang sama namanya, mereka selalu menggunakan Al-Hidayah itu tanpa al. Hidayatullah saja. Ya. Banyak saya temukan. Misalnya kalau tidak salah di daerah Sungai Raya itu ada masjid Hidayatullah. Dia tidak menulisnya dengan kata Al-Hidayatullah. Ya mungkin berbeda di Singkawang misalnya. Ada orang yang menulis masjid Al-Hidayatullah, ya, itu karena mohon maaf dan tanda kutip, ya, kemampuan dia terhadap bahasa Arab pun tidak ada, tidak punya basic itu, ya, yang agak berbeda dengan kasus yang misalnya terjadi di masjid di daerah Kuburaya itu, dia menyebutnya dengan Hidayatullah saja tanpa pakai al. Ya. Saya lebih meyakini bahwa masjid itu atau siapa yang memberi nama masjid itu adalah orang yang sedikit banyak mengerti tentang struktur kata dalam bahasa Arab. Ya. Jadi secara struktur bahasa Arab itu tidak benar, dan bahkan dalam kajian kaidah atau budaya tradisi orang kita Indonesia, khususnya orang Kalimantan Barat misalnya, ketika dia memberi nama pun tidak benar, karena pada umumnya orang-orang kita sini menulisnya dengan Hidayatullah tanpa al. Ya. Nah, ini mungkin Pak Amin, tugas Pak Amin nih untuk memberi masukan, ya, sampai bagaimana mereka bisa menerima itunya. Pak Amin lebih paham lah argumentasinya. Ya. Apalagi kalau yang memberi masukan itu ya Ustadz atau orang yang dia kenal pernah nyantri, atau biasanya petugas Kemenak. Ya, kalau udah Kemenak ngomong takut dia, kan diancam kan. Nah, kalau enggak saya enggak keluarkan SK, kan takut dia, saya keluar SK pengurus masjidnya kan. Nah, itu
Itu perlu dibenahi juga. Jangan dibiarkan. Bukan apa, malu juga kita kalau ada tamu dari luar yang paham kaidah bahasa Arab, dia lihat nama itu, oh janggal nih, malu gak? Malunya apa? Nah, tapi kalau kita sesuai strukturnya, ya tidak berlawanan dengan kaidah bahasa Arab dan bahkan tidak bertentangan dengan kaidah adat orang kita, orang akan mengagumi, bahkan dia akan memprediksikan sini kampung pasti banyak orang-orang paham agama. Biasa gitu, biasanya. Tapi kalau udah dari nama masjid ya salah, orang akan mengatakan kesian kampung ini tidak ada orang yang paham agama. Ya. Ada masjid baru sini, mungkin Bang Amin tahu lah di yang ada surau Salihin, As-Salihin itu kan berubah namanya tuh, ya. Jadi masjid kan, As-Salihinnya namanya tidak berubah, tapi fungsinya jadi masjid. Itu yang karena dekat Gang Busuri, Gus. Iya. Itu ditulis Al-Salihin, ya. As-Salihin itu, ya Allah. Al-Salihin itu dipisahnya Salihin gitu. Yang herannya saya udah beri masukan. Saya udah beri masukan juga. Cuman tidak langsung, tapi lalu Ustadz ada yang ngajar situ dan nyampaikan juga. Tapi kok belum diubah-ubah gitu. Nah, kan malu. Di Segon ini banyak orang pandai, paham, ngerti, ya. Tapi kok masjid yang dekat situ namanya salah. Bukan namanya salah, tapi tulisannya salah. Ya, ditulis lalu di strip Salihin gitu. Pisah. Udahlah tulisannya terlalu indah. Saya tidak tahu hot apa yang dipakai. Jangan hot ayam mungkin, hot cakar ayam. Ada istilah baru nih, hot cakar ayam. Atau apa? Lalu kemudian salah lagi dalam kaidah bahasa. Kalau tulisannya kaidah hotnya salah, kurang baik, kurang bagus, tidak enak dipandang, oke lah. Tapi benar setelah struktur bahasa Arab, kan enak juga masih. Ini adalah kaidah bahasa Arabnya salah, lalu kemudian tulisnya cakar ayam lagi kan. Nah, ini tugas kita itu. Hari antum lihat itu makan hati Ustaz ya. Makan hati. Makan hati. Bahkan saya pernah waktu dia minta hukum, Ustaz bagaimana saya mau jadikan ini masjid Ustaz. Saya tidak hanya ke saya diminta ngurus ini, juga Ustaz lain, Ustaz Anas, Ustaz Syafi'i semua. Saya bilang lebih banyak yang senior yang paham tentang hukum fikih, lagi Ustaz Habib Syafi'i. Saya bilang is oke lah, saya berikan. Tapi masukan kita justru tidak dipakai. Saya sarankan sudah jangan dibuat masjid. Kalaupun disebut dengan masjid ditambah masjid, tapi jangan diadakan Jumat. Di Timur Tengah, di Hadramut, di Mesir, Madinah, banyak tempat sholat, ya masjid lah namanya, besar. Tapi mereka sebut dia masjid, tapi tidak diadakan Jumat. Alasannya karena masih banyak masjid-masjid besar yang bisa menampung masih dekat-dekat. Ya. Ini kan masjidnya dekat dengan Masjid Al-Karim, dekat masjid mana itu Al-Ihsan ya, Darul Ihsan. Bahkan belakangnya dekat lagi masjid apa itu yang apa? Al-Huda. Al-Huda. Sungai. Sungai itu, Masjid Al-Huda. Tapi dipaksakan kehendaknya. Nah, yang parahnya lagi diizinkan oleh Kemenak. Ya. Saya jadi bertanya. Jadi katanya selama ini Kemenak itu berafiliasi pada mazhab Syafi'i. Tapi kok dalam menata masjid tidak menggunakan kaidah Syafi'i? Kan jadi aneh. Bang Kemenak nih Bang. Bang Uyung itu siapa? Ya. Tapi tidak terjadi di tempat lain lah mungkin ya. Nah, kenapa? Saya hanya prihatin gini. Saya sampai kepada jamaah. Pak Dirman. Pak Dirman. Saya hanya khawatir gini. Saya takut dengan banyaknya masjid yang dibangun, ya, konsentrasi massa umat itu akan terpecah. Ya. Padahal masjid itu tidak hanya sekedar berfungsi untuk dilakukan sholat berjamaah, tapi ada nilai-nilai kebersamaan. Makin banyak masjid dibangun yang dekat-dekat situ, maka akan terpecah kebersamaan itu. Ya, yang muncul adalah saling membanggakan. Oh, lihat masjid saya nih, tuknya banyak nih. Itu justru tidak bagus untuk menyatukan umat Islam. Kan gitu. Nah, dan banyak lagi hal-hal lain. Nah, tapi kan mereka tidak sampai mengkaji sampai di situ. Saya kadang heran juga. Suatu saat saya akan beri masukan kepada Pak
Pak Ridwan Kemenak provinsi lah. Betul. Ya sharing-sharing gitu kan. Supaya apa? Supaya gini, kita ini kan Rasulullah kan sudah menggambarkan di akhir zaman itu wal masajid amirun walakin harbun minal huda. Masjid itu megah besar di mana-mana tapi sunyi dari hidayah Allah. Nah, sunyi dari hidayah Allah banyak ulama menafsirkan termasuklah jumlah kuantitas jamaah ya, artinya jumlahnya. Kalau saya lihat di kota itu justru tambah akhir zaman tambah banyak. Maka saya memprediksikan kata harbun minal huda itu bukan kuantitas tapi kualitas. Ya, kualitas. Jumlahnya banyak tapi kualitas umatnya kan sedikit. Apa kualitas umat yang bisa dinilai itu? Artinya ya banyak tidak paham hukum ibadah sholatnya yang dikira dia terima padahal tidak terima, kan tidak sesuai dengan tidak terpenuhi syarat dan hukumnya. Belum lagi nilai-nilai itu tidak tercermin, misalnya semangat untuk membela agama Allah tidak ada, kan? Justru tadi sing membanggakan masjid ini ujung-ujung antara satu yang lainnya bertikai, kan tidak sedikit kita temukan pengurus masjid itu tidak akur kan? Antara pengurusnya dengan jamaah. Nah, itu yang mungkin dimaksud dengan ya ini harbun minal huda. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Tapi tidak tahulah kenapa kok bisa dipermudah izin operasional masjid. Nah, sebenarnya mungkin tidak salah kemenaknya, tapi cara menyampaikannya. Karena kan orang banyak salah paham ketika dia ingin berubah menjadi masjid, lalu kemudian diadakan Jumat. Padahal perubahan jadi masjid dari musola menjadi masjid itu sebenarnya perubahan antara jumlah besar kecil saja masjid itu menampung besar atau tidak masjid itu, tapi bukan dalam ukuran boleh mendirikan Jumat. Karena di Mesir, di Hadramaut, menurut cerita teman-teman banyak masjid-masjid besar tapi tidak dilaksanakan Jumat. Supaya apa? Hanya untuk mendapatkan afdaliyahnya saja. Karena banyak literatur hadis yang bicara tentang masjid bukan musola, sehingga diambil istilah masjid. Ya. Tapi bukan juga berarti beserta merta tempat sholat masjid itu ya gunakan dilaksanakan Jumat. Nah, faktanya tapi kan tidak. Faktanya ketika dia berubah dari musola menjadi masjid, lalu seketika juga digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Baik, kok jauh melari ke sana jadi hukum fikih jadi kita ini. Oke, kita kembali kepada back to lughah al-arabiyah. Ya, ini na'ud wa narud ila lughah al-arabiyah. Narji ila lughah al-arabiyah. Kita kembali ke bahasa Arab tadi ya. Oke. Baik. Selanjutnya kita tampilkan nih ya. Nah, teks Arab ini. Baik, kita coba analisa sedikit. Tadi kemarin sudah sampai Ja'an wa indama arada al-hijrah ila Makkah min Makkah ila Madinah. Nah, selanjutnya ada kalimat. Siapa yang mau bantu membacakan kalimat selanjutnya? Ya, siapa yang mau bantu? Mulyono. Ya, silakan. Yang mana itu saja? Yang setelah mim Makkah ilal Madinati. Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hamila sayfahu wa dhahaba ilal ka'bati wa tafa haulal baiti sab'atu ashwatin thumma sallallahu Ya, yang lain ada yang mau bacanya? Silakan. Mungkin ada yang ingin memperbaiki, ada beberapa catatan yang masih kurang tepat. Silakan. Ada lagi yang lain? Ada? Boleh. Mungkin sallallahu kali Ustaz. Sallallahu gitu ya. Oke. Jadi yang lain mungkin? Oke, saya langsung aja ya. Saya analisis ya.
tadi dibaca oleh Saudara Mulyono, Humila tadi ya? Hamila. Ya, Hamila tadi ya. Hamilah. Hamila. Ya, bacaannya yang benar tepat itu adalah hamala. Hamala itu berarti membawa. Nah, saya ingin stressing pada kata hamala. Baik, di dalam struktur huruf atau dalam satu kata benda, kata kerja, maaf, dalam satu kata kerja bahasa Arab, ya, susunan huruf, ya, untuk mengetahui tanda baca setiap huruf-huruf yang tersusun dalam sebuah kata kerja, ya, itu menjadi satu keniscayaan, harus dihafal, ya. Nah, huruf yang terdiri dari atau kata yang terdiri dari huruf ha, mim, dan lam itu adalah huruf yang masing-masing memiliki tanda baca dengan bacaan ha berharakat fathah, mim berharakat fathah, lam berharakat fathah. Bukan Apa Ustaz? hamila, ya. Ikuti wazan fa'ala, bukan fa'ila. Nah, untuk mengetahui ini dibaca hamala atau hamila atau hampula, ya, itu mau tidak mau harus telah terlebih dahulu melihat kosakatanya, alias membaca kosakata atau bahkan hafal kata hamala. Itu yang bermakna membawa, ya, membawa. Maka kata hamil itu, ya, atau hubla, wanita yang hamil itu disebut dalam bahasa Arabnya hubla. Hubla. La, setelah huruf lam itu ada alif lainah. Hubla tulisannya. Itu wanita hamil. Ya, itu akar dari kata hamala. Karena dia membawa cabang bayi yang ada di perutnya. Bukan disebut hubla. Itu artinya membawa. Kata hamala ini ada kata kerja dalam bentuk fi'il madhi, telah. Ya. Kata hamala ini juga memiliki kemungkinan bisa diubah tergantung dengan keinginan apa yang kita maksud. Nah, kalau kita ingin maksudkan dalam kalimat lain tentunya, bukan dalam satu kalimat teks ini ya, teks yang lain. Hamala bisa saja kita ubah menjadi tahammala, tapi berubah lagi maknanya. Tahammala itu berarti tidak tahan atau tahan. Karena lam atahammal, saya tidak tahan. Tapi makna hamala di sini adalah bermakna membawa. Hamala sayfahu, siapa yang hamala, siapa yang membawa? Yang membawa itu adalah Sayyidina Umar. Ya. Sayyidina Umar, fa'ilnya, pelakunya atau subjeknya itu mustatir, itu dengan detail huwa. Kalau dipakai itu jadi huwa hamala sayfahu. Demir mutasir, demir munfasir. Yang terpisah, tidak menyatu dengan kata kerja. Baik. Ya, hamala. Siapa huwa? Huwanya kembali kepada Umar. Hamala sayfahu, Umar membawa pedangnya. Wa zahaba, dan zahaba pergi. Zahaba juga tidak biasa zahiba, tapi zahaba karena akar katanya memang zahaba. Ilal Ka'bati, ke Ka'bah. Wa tawafa, dan tawaf. Mengelilingi haulal baiti, mengelilingi sekitar rumah. Jadi kata rumah di sini, ya, tidak bisa ditafsirkan dengan rumah yang lain, itu pasti Ka'bah. Ya. Ka'bah. Haulal baiti itu baitillah. Sab'ata haula, tawafa haula baiti. Tawaf haula, dibaca haula karena secara hukum bacaan juga, hukum kaidah bahasa juga dia menjadi objek. Dan Sayyidina Umar tawaf haulal baiti, sekitar atau di keliling atau tawaf keliling Ka'bah. Sab'ata asywaq. Sab'ata asywaq. Secara umum juga dapat dimaknai sab'ata asywaq itu menjadi kabar tsani, juga bisa dikatakan kabar tsani, ya, berita ya, objek kedua. Sab'ata asywaq, asywatin. Sab'ata asywatin. Asywat itu apa? 7 kilingan. 7 Putaran. Putaran. Nah, putaran. Kelilingan. 7 putaran. Asywat. Nah, ini atau asywat. Pusingan. Kalau orang Mesir pusingan. Pusingan.
Kata aswad ini, ya, ini kan pola tadi yang saya katakan jamak taksir, pola muntahal jumuk dia, aswad, ya. Ini bisa saja kita baca aswatin, bisa saja aswatah. Jadi isim ghair munsharif, ya. Tapi kalau kita melihat pada muwattalat, kutub muwattalah, kitab besar, kajian nahu, nah, ini dihitung dia sebagai jumlah idhafah dalam bentuk polanya adalah pola isim munsharif. Jadi dibaca aswatin. Ini tab'ata aswatin, tab'ata aswatin. Tsumma kemudian shalla, bukan sallallah tapi shalla lillahi. Tsumma kemudian shalla, kemudian Sayyidina Umar itu salat lillah, salat kepada Allah atau salat untuk Allah. Dia salat kan karena siapa? Salat. Kenapa tidak sallallah? Tidak sallallahi. Karena kalau dipakai kata sallallahi, dia berarti selawat kepada Allah. Sementara dia bukan berselawat tapi melaksanakan salat untuk Allah, kepada Allah. Kata lillah ini juga tidak dimaknai untuk Allah, tapi kepada Allah. Huruf lamnya, huruf jernya, lam Kalau dimaknai itu berdoa, Ustaz. ya. Berdoa juga bisa. Kalau dimaknai Bisa. berdoa, sallallahu, berdoa kepada Allah gitu. Sallallahu. Sallallahu. Kalau dia shalla ala, berdoa kepada Allah. ya, sallallahu ala Allah. Sallallahu ala Allah. Nah, sama dengan sallu ala Nabi Muhammad kan. Bersalawatlah kamu, berdoalah kamu untuk Nabi Muhammad. Gitu. Nah, shalla lillahi, ya, melaksanakan salat untuk Allah atau kepada Allah. Jadi tepatnya jangan diartikan untuk Allah, tapi kepada Allah. Karena Allah tidak butuh. Kan salawat kita, salat kita kan gitu. Jadi salat kepada Allah. Atau boleh diartikan salat hanya salat ya, tepatnya itulah salat untuk Allah. Salat kepada Allah, untuk Allah. Itu yang bisa dimaknai dari kalimat. Ini masih kalimat-kalimat yang sederhana yang mungkin juga akan kita temukan dalam banyak literatur, dalam banyak naskah-naskah Arab, ya. Lalu kemudian ya, coba mungkin ada yang lain untuk membaca kalimat berikutnya. Ada teman-teman yang lain untuk membaca kalimat berikut sampai kalimat Al-Ka'bah, sampai kalimat ini Al-Ka'bah. Ustadz Amin tuh boleh Ustadz. Ini Ustadz Amin. Allah, atau yang cewek yang pernah muncul nih. Ya, kita tidak menjudge benar salah. Minggu lalu udah gantian lah. Ya, sila. Enggak, saya minggu lalu kan udah Ustaz. Jadi masih banyak yang lain. Yang cewek yang lain, kawan yang lain mungkin. Ya, mau coba. Pak Uyung, Pak Ajat. Yang lagi siap videonya. Salah enggak diketawakan. Ada. Oke, silakan. Kadang kita lebih banyak belajar dari kesalahan, Ustaz. Wah, makin banyak coba, banyak tahu nih Ustaz. Nastafid min al-akhta. Ba'd al-ahyan al-akhta. Al-istifadah yani min al-akhta. Karena Ustaz, kalau ada yang mau lah. Kalau ada yang mau anak ya Ustaz. Sampai Ka'bah ya. Nah, coba. Anak Ustaz ya, coba Ustaz. Ayo. Ba'da sholati ittajahu ba'da sholati ittajahu Umaru ilal kuffari wa kanu yajlisuna amamal ka'bati. Ada yang mau memperbaiki? Mungkin ada yang dinilai salah dari bacaan. Tajahha, Ustaz.
Untuk Ittajaha. ittajaha itu kan fi'il madi Ustaz ya. Ayo, Oh, ittajaha. Ba'da sholat. apa nak Ustaz? Ittajaha Ba'da sholati. Umarun. Ittajaha Umaru ilal kuffari wa kanu yajlisuna amamal Ka'bati. Ayo. Masya Ba'da Allah. sholati, setelah sholat, ittajaha Umarun. Umar menghadap ke Ilal kufar. kuffari. Ya. Jadi kata ittajaha ini kalau di artikel terlek menghadap, ya. Nah, tapi ada kalimat yang lebih tepat. Ittajaha Umar ilal kufar. Apa yang diartikan itu? Ya. Apa yang bisa diartikan? Asli terlek lokatannya itu menghadap. Menghadap ya. Ya. Umar Umar menghadap orang-orang kufar gitu. orang-orang kafir ya. Orang kafir. Menemui Tad. Menemui. Iya. Oke. Bertemu, menemui. Oke. Menemui. Oke. Bertatap Bisa muka. menghadap, bisa bertemu, bertatap muka, bisa mendatangi. Kan gitu. Bisa lingajeling Ustaz, lingajeling. Aling aceling kata orang Madura. Engki, saya neka. Ya, tinggal kita lihat gini ya. Mana yang lebih tepat? Kalau dia kita artikan menghadap, ya, Umar menghadap orang-orang kafir. Kalau Kurang menghadap pas, itu kan? biasanya kurang pas ya konotasinya. Kalau menghadap itu biasanya ada perintah untuk menghadap, kan gitu. Iya. Biasanya Sekarang bawa ini tidak ada perintah, tapi keinginan Sayyidina Umar saja. Maka Mendatangi. kata itajah bisa diartikan mendatangi. Nah, Sayyidina Umar mendatangi menemui lebih tepat kayaknya. atau menemui, itu yang lebih tepat. Jadi maksud saya gini, ketika kita menerjemahkan teks, ada makna teks logatannya itu bergeser dari makna asli. Ya, bergeser dari makna asli disesuaikan dengan kebutuhan bahasa terjemahan. Artinya kan lughah al-masdariyahnya, ya, masdatul lughahnya atau lughah al-masdariyah dia al-lughah al-arabiyah fi hadzal majal, Dalam tema ini, dalam teks ini, dalam kesempatan ini kan yang diterjemah bahasa terjemahannya, bahasa sumbernya adalah bahasa Arab. Kita ingin menerjemahkan kata ila lughatil mahdhufah, ke dalam bahasa target. Bahasa targetnya adalah bahasa Indonesia. Maka kalimat ittajah yang artinya dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan bahasa Indonesia berarti menghadap, karena tidak sesuai kita ubah. Tidak mesti harus bertahan di makna itu. Ya. Itu teknis menerjemah. Nah, kalau dia tidak tepat, kalau ittajah itu menghadap, diubah dengan apa? Dengan ya mendatangi atau tadi misalnya Menemui. yang menemui. Mendatangi itu kurang tepat. Oh, lebih tepat menemui. Nah, cantik menemui. Oke. Walaupun dalam bahasa Arab menemui itu beda lagi. Beda bahasa Arab, kalau menemui itu bahasa Arab adalah ya, bertemu. Kalau Umar kayaknya mendatangi. Nah, ini menemui atau mendatangi nih? Kalau Umar kayaknya cocok mendatangi, Ustaz. Karena dia jago. Dilihat konteksnya. Maka tadi Ya. bahasa ini makna bahasa itu bisa dilihat dari pertama adalah ada istilah dalam bahasa Inggris itu the power of language is depend on the speaker. Ya, the power of language is depend on the speaker. Itu istilah dalam bahasa Inggris. Ya, kekuatan bahasa itu sangat tergantung pada siapa yang menuturkan bahasa itu. Siapa yang menuturkan bahasa itu dilihat lagi dari psikologi orang, lihat lagi karakter orang, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari dalam konteks, dalam hal apa dia bertemu. Kalau misalnya untuk memerangi, maka bukan berarti bertemu, tapi mendatangi. Karena Sayyidina Umar lebih gagah, berani kan? Yeah. Gitu. Nah, maka dilihat lagi konteks sejarahnya. Ya. Apakah ini dalam konteks ingin memerangi, ya, atau hanya dalam konteks hanya untuk silaturahmi? Kalau dalam untuk silaturahmi, maka kalimatnya akan lebih halus. Kita tidak menggunakan ittajah itu menemui berarti kan gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, itu yang saya maksud bagaimana cara teknik kita menerjemahkan teks Arab. Kita juga harus tidak hanya menguasai kosakata bahasa Arabnya, tapi juga mengetahui psikologi dan bahkan lebih penting juga adalah mengetahui
teks Arab ini dalam konteks apa? Apakah dalam konteks perang dan sebagainya? Ya. Kalau itu Ustaz, kalau melihat dari siakul kalimatnya itu kan kepada orang-orang kafir saja. Ya. Ya lebih tepat kayaknya menemui ya. Karena kalau mendatangi itu bisa jadi sebuah tempat atau makan misalnya seperti itu. Tidak mesti, tidak mesti. Jadi kita lihat gini, kita lihat kalimat sebelum gini. Coba kita lihat kalimatnya setelahnya ya. Ilal kufar wa kanu yajlisuna amamal Ka'bah. Orang kafir ini duduk ya, wa kanu dan mereka orang kafir itu yajlisuna amamal Ka'bah, depan Ka'bah. Ya. Nah, coba lihat teks bawahnya lagi, teks bawahnya coba. Oh iya, wa akhbaruhum bi annahu muhajirun. Wa qala lahum man arada an tafqadahu ummahu au apa bawahnya itu Bang Adit? Itu coba lihat. Ya, syirat kalimat itu apakah syirat kalimat yang mengandung nilai-nilai tarahum atau ancaman? Ancaman, coba lihat. Ancaman. Nah, kalau dia ancaman tidak bisa diartikan dengan kata tadi. Nah, gitu. Berarti mendatangi saja. Jadi perlu dilihat juga kalimat setelah dan sebelumnya. Jadi kalau dalam konteks menerjemah itu lihat kalimat sebelum dan setelahnya juga perlu. Ya. Selain dari tadi sejarahnya. Ketika itu sejarahnya Sayyidina Umar lagi dalam kondisi yang marah atau apa, fight kan gitu. Apalagi dia duduk di depan Ka'bah kan, apa maksudnya? Mungkin dia ingin menghalang-halangi Sayyidina Umar kan gitu, atau mungkin mengganggu Sayyidina Umar. Maka bahasanya bukan lagi menemui, tapi mendatangi atau bahasa yang lebih ekstrim. Ya, itu menyantroni. Kenapa tidak menggunakan kata ata ya'ti Ustaz? Ata ya'ti. Nah, kita lihat ya kalimat ata ya'ti ini ya. Itu istajah itu asal kata wajhun, wajah, ya. Wajhun itu wajah. Berhadapan wajah. Itu berarti Sayyidina Umar menantang. Artinya bahasanya ini bahasa apa namanya? Ya, secara psikologi Sayyidina Umar tuh merasa ditantang gitulah. Kan? Mengancam. Tidak. Iya. Ada sesuatu yang mengandung nilai negatif. Ada psikologi yang tidak enak, yang tidak nyaman. Ya. Ada kandungan psikologi, ada kalau dilihat itu kandungan psikologinya, ada psikologi yang tidak baik. Ya. Maka diksi kata yang dipakai pun, ini menariknya ini. Saya maka kagum tuh kalau di teks-teks, apalagi orang-orang memang orang yang an-natiq, ya. Yang menulis itu adalah natiqul lughah. Haula'il arabiyun. Ya, haula'il khubara fil lughah. Ketika dia menulis teks Arab, naskah Arab, itu pasti dia menggunakan diksi kata sesuai dengan kronologis, sesuai dengan sigat kalimat itu, teksnya dalam konteks apa, dia akan pilih kosakata ini. Maka kata itajah, ya. Apalagi tipologi Sayyidina Umar ini ada tipologi yang fighter dan tipologi orang yang nggak pernah takut, tidak pernah getar, menghadap tidak pernah getar. Ya, maka kata yang dipakai itajah, tidak pakai atayati, atau tadi qabala yuqabilu, tidak menggunakan kata waqabala Umar ila kufar, tidak pakai wa ata Umar ila kufar, tidak, tapi menggunakan itajah. Pun itajah itu tidak diartikan menghadap, tapi lebih diartikan tadi mendatangi, ya. Kan luar biasa itu bahasa itu sampai segitunya. Oke kawan-kawan, ada lagi? Waya jadi yang selanjutnya kata Umar ila kufar wa kanu yajlisuna. Nah, coba kita lihat kata wa kanu yajlisuna. Ya. Yang satu kata kalimat kanu menggunakan pola madhi kana kanu. Ya, gitu. Nah, yakun. Kalau fi'il madhinya, fi'il mudhari'nya kana yakunu, kaunan. Ya. Yakunu. Tapi ini kana kanu. Pola madhi. Tapi di sisi lain ada pola mudhari' yajlisuna. Apa artinya itu? Dan kenapa tidak dipisah dengan an? Wa kanu an yajlisu misalnya. Karena memang kaidah bahasanya pertama tidak dipisah dengan an.
masdaria atau dalam bahasa Inggris to infinitive untuk memisahkan dua kata kerja. Ya. Karena memang kaidah bahasanya kana dan saudara-saudaranya itu, ya, kana dan saudara-saudaranya itu ketika ditempel dengan kata kerja mudhari khususnya, maka dia tidak perlu dipisah dengan an atau to infinitive atau an masdaria. Ya. Ya, secara umum seperti itulah kaidahnya. Nah, yang kedua, dua kosakata kata kerja yang berbeda, satu mengandung makna telah, satu bermakna sedang. Apa artinya? Artinya bahwa kejadian ini telah terjadi, tapi sedang diceritakan saat ini. Atau sedang ketika itu, ini loh, ini cerita, ketika itu berarti lampau kan, kejadian itu telah terjadi. Ketika itu orang-orang kafir sedang duduk. Nah, kalimat aktivitas orang-orang kafir yang sedang duduk itu menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan. Tapi ceritanya telah lalu yang sedang kita bicarakan sekarang ini. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan pola tensisnya adalah tensis past continuous tense. Past continuous tense. Nah, I was misalnya gitu ya. I was atau boleh kita gunakan past continuous tense misalnya when misalnya when I visit my friend to go atau three weeks ago, my friend come to me. Nah, seperti itulah. When I was, misalnya tatkala saya pergi mengunjungi teman saya, ada teman saya lain datang. Itu menceritakan kegiatan telah, tapi saat itu sedang atau pakai pola ini. When I was sitting, my friend coming to me atau langsung terjemahkan itu aja ke bahasa Inggris, Ustaz. Ada bahasa Inggrisnya yaitu they were sitting in front of Ka'bah. Nah, mereka duduk di when Umar diterjemahkan tadi come forward them gitu ya. Diterjemahkan tadi dalam bahasa Inggris seperti itulah dia. Jadi bisa dimaknai gini. Mereka Umar datang mendatangi mereka di saat mereka kata ada di saat walaupun tidak ada kata di saatnya dia ada kata di saatnya. Dalam bahasa Arab di saatnya apa? Indah ma, tidak perlu cukup wakanu ijud. Tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditambah indama. Kandungan makna dari kata wakanu yajlisun itu langsung bisa dimaknai dengan di saat mereka duduk depan Ka'bah. Di saat mereka sedang duduk di depan Ka'bah. Jadi artikan di saat mereka sedang duduk di depan Ka'bah. Ya. Tidak perlu tambah indama. Ya. Tidak perlu tambah indama. Loh, Ustaz, kan nggak ada kata indama. Sementara kata di saat itu bisa dipakai indama. Kanu yajlisun. Ya. Nah, karena perihal keadaan itu sudah mengandung makna tatkala. Ya. Sayyidina Umar mendatangi orang-orang kafir dan mereka duduk, kan tidak cocok kan kalau diterjemahkan Sayyidina Umar mendatangi orang-orang kafir itu dan mereka duduk di depan Ka'bah, kan tidak cocok. Tapi kalau dimaknai Sayyidina Umar mendatangi orang kafir ya, di saat mereka sedang duduk di depan Ka'bah. Nah, itu lebih indah maknanya, lebih pas terjemahannya ya. Walaupun tidak ada kata di saat dengan menggunakan diksi kata dalam bahasa Arabnya indama, tapi sudah kita tulis makna saat di saat. Nah, itu yang saya katakan ada perubahan kata atau perubahan tambahan huruf atau bahkan pengurangan huruf ya di saat kita menerjemahkan teks Arab ke dalam bahasa Indonesia. Ya, sebaliknya juga di saat kita akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab akan ada penambahan atau pengurangan huruf, ya, pengurangan kata atau penambahan kata itu akan senantiasa bisa saja terjadi. Disesuaikanlah dengan makna yang lebih enak didengar, makna yang lebih cocok
untuk memaknakan kata tersebut. Oke. Ya, nah, kita lanjut sedikit. Ini sampai kata liqabilahu ya. Wa akhbarahum bi annahu muhajirun wa qala lahum man arada an tafaqqadahu ummahu aw zaujatahu aw auladahu fa yuqabilahu alfal wadi. Jadi dan mereka memberitahukan bi annahu muhajirun wa akhbarahum bi annahu muhajirun wa qala lahum wa akhbarahum. Jadi Umar memberitahukan kepada mereka bi annahu karena sesungguhnya dia Sayyidina Umar itu adalah seorang muhajir. Ya. Muhajir itu ya orang yang hijrah, orang pendatang gitu ya. Pendatang. Dan mereka berkata, Sayyidina Umar berkata kepada mereka, siapa yang ingin antafaqada ummahu, man arada an tafaqada ummuhu, saya ulangi. Khabaru bi annahu muhajirun wa qala lahum man arada an man arada an, coba nih bagaimana bacaannya? Man arada An. nah, man arada an Antafaqqadahu ummuhu. ummuhu atau ummahu? Ummuhu, Ustaz. Ummuhu, okay. Karena itu barang siapa yang ingin ibunya kehilangan dia gitu maksudnya, atau istrinya kehilangan dia. Ya. Siapa yang ingin? Ummahu, Ustaz. Man aroda antafaqadahu. Man aroda antafaqadahu. Man arada antafaqadahu ummuhu. Jadi fa'il dia. Siapa Fa'il, orang yang Ustaz. ingin? Ya. Apa maksudnya? Yang ingin kehilangan dia, Ibunya. maksudnya orang-orang kafir itu. Kembali ke man ya. Siapa ibunya gitu ya. Atau istrinya atau anak-anaknya. Hendaknya menemui fayuqabilahu khalfal wadi. Ya. Bertemu Di belakang bukit. Belakang bukit atau lembah. Oke. Lembah. Ini diartikan tafqadahu antafqadahu ummuhu au zaujatuhu ya. Ya. Ummahu, Ustaz. Ya. Jadi Bacanya ummuhu, bukan ammahu, bukan ummahu. Taknya itu kembali, tak itu tak taknis, alamat ke taknisannya kembali kepada ummuhu, subjeknya ummuhu. Au zaujatuhu. Ya, istrinya. Nah, hu-nya ini kembali kepada tafqadahu, itu kembali pada man. Ya, arada man. Ya, orang siapa dia itu dari orang-orang kafir tadi. Nah, ini kata tafqadahu ummuhu wa zaujatuhu itu diartikan apa? Hilang. Kalau hilang kan tidak cocok. Siapa yang ingin? Nah. Yang ingin kehilangan. Dan ibunya kehilangan. Nah, ini artinya kehilangan. Faqada itu kan hilang. Ya. Tapi ini tidak diartikan hilang. Nah, ada kalimat hilang. Ini kan katanya tafqada ya hilang. Makna lugatannya hilang. Ya. Kehilangan itu dalam bahasa Indonesia ditinggal mati maksudnya, Ustaz. Ya. Mati atau kehilangan. Apa maksudnya? Apakah maksudnya gini? Kalau saya terjemahkan gini. Apakah Sayyidina Umar mengancam? Kalau kau beri macam-macam ngalang-ngalang kami ini, apa kau ingin istri kau, istri dan orang tua mau hilang? Kan gitu. Apakah itu maksudnya? Kehilangan. Kehilangan, Ustaz. Bukan itu. Kehilangan merenggut, mereka. Ustaz. Merenggut. Kehilangan. Kehilangan. Atau maknanya gini. Nih, maknanya ya, secara teks bahasa tadi itu, yang pertama, secara teks bahasa tadi, yang pertama adalah apakah Sayyidina Umar mengancam mereka? Kau ini mau apa? Itulah bahasa kasarnya. Kau ini kalau ibarat bahasa orang kelahi itu kan, orang kelahi, orang menghadang kan, orang menghadang nih.
Kau mau apa? Mau hilang kepala kau? Nah, kan gitu. Mau hilang ke istri kau? Kalau secara lughah itu Bukan Ustaz, gitu, Ustaz. Maksudnya tuh Apakah gini, kalau ingin istrimu jadi janda gitu, anak-anaknya jadi yatim. Jadi maksudnya kayak gitu, Ustaz. Jadi Ya, maksudnya kalau gini. kamu istrimu jadi janda, anak-anakmu jadi yatim, maka temui saya di belakang lembah. Maksudnya kalau ingin kau mati gitu maksudnya, Ustaz. Jadi Ya. kalau dia mati kan otomatis Lalu suami kalimat istri fayukabil anaknya jadi yatim kan. ya, kalimat fayukabil khalfa wadi itu apa maksudnya? Bertemu dalam artian apa itu? Ini Ustaz. Kelai, Ustaz, ngajak kelai. Ini. Kelai perang. Jadi kan jelas. Nah, Jadi tek ini artinya jelas. Bahwa tadi itajah itu kan dijelaskan dengan tek yang bawah ini kan. Nah, tek yang di atas tadi itajah itu sudah kita pahami dari tek yang di bawah ini. Bahwa kondisinya adalah kondisi dalam kondisi marah ini Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar kan apakah kepada mereka apakah kalian ingin apa ada yang ingin ya hilang ibunya dan anaknya Bukan gitu, Ustaz. bukan hilang ibunya, Bukan gitu, Ustaz, Ustaz. tapi ibunya kehilangan dia gitu, Ustaz. Iya, maksudnya teknya tadi ini. Teknya, ya kan baca tek doang nih. Teknya kan gitu. Nah, tak bisa diartikan secara tek tadi yang diterjemahkan apakah Anda ingin gitu. Ya. Kalau secara lughah ibumu itu kehilangan kamu. Istri kehilangan Dan kamu. istrimu kehilangan kamu, itu sebenarnya. Jadi karena janda. ummu itu jadi objek, jadi subjek kan. Janda terus. Kan gitu. Rondo. Janda Naim. Ustaz, kalau dilihat dari akar katanya itu kan afqada yufqidu, Ustaz. Itu bermakna merampas atau merenggut. Fakada. Hilang, merampas. Kalau afqada itu merampas, mengambil. Kayaknya menyangkut masalah nyawa sepertinya, Ustaz. Iya. Iya, nyawa. Nyawa. Maka yukabil khalfa wadi tadi. Jadi tek umumnya kan gini, tek umumnya. Sayyidina Umar berkata pada mereka, apa di antara kalian ini ingin? Nah, itulah bahasa lepasnya ya. Apa di antara kalian ini ingin? Ya. Ibumu itu, ya, dikatakan ibumu itu kehilangan apa dia bilangnya? Kehilanganmu. Kehilangan kamu dan istrimu kehilangan kamu. Anak-anakmu akan kehilangan kamu. Itulah bahasanya. Kalau memang mau, ayo kita ketemu di belakang lembah, belakang. Nah, gitu bahasanya. Bahasa lepasnya seperti itu. Ya. Qala lahum, berkata Sayyidina Umar kepada mereka, apakah ada di antara kalian yang ingin ibumu itu kehilangan kamu? Ibumu, kalau bahasanya kan, apakah ada di antara kalian yang ingin ibumu, istrimu, anak-anakmu kehilangan kamu? Nah, itulah bahasanya. Kalau memang mau, maka menghadap aja. Kamu ketemu saya nanti di belakang lembah, di belakang bukit lembah. Jadi maknanya gitu nanti dia. Jadi ini kan agak ribet nih kalau dilihat teksnya kan. Iya. Ya. Lalu kemudian apa kata mereka? Khafal kufar. Lalu diceritakan khafal kufaru. Orang-orang kafir itu pun takut. Man Umar. Jadi mereka takut. Min ya. Min Umar. Walam yadhab. Ahadun liyuqabilahu. Orang-orang kafir itu takut pada Umar. Dan tidak satu pun yang mendatangi atau menghadap ketemu. Liyuqabilahu itu memenuhi kali apa? Nah, bisa diartikan memenuhi tantangan. Tidak. Nah, kalau dia terjemahkannya konteksnya itu saling menemui. Enggak, ini kalau dalam konteks perang karena Sayyidina Umar menantang, maka mereka tidak satu pun di antara mereka yang berani menemuinya. Menerima tantangannya. Gitulah bahasa kerennya itu. Menerima tantangan tersebut. Atau kalau bisa tidak satu pun di antara mereka yang berani menerima tantangan Sayyidina Umar.
itu kok diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu yang saya maksud, bahwa ada beberapa kata yang bahkan ditambah ketika kata tersebut dari bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang menjadi prinsip dasarnya adalah bagaimana hasil terjemahannya itu ya mudah dipahami dengan kata-kata yang indah sesuai dengan tatanan struktur bahasa Indonesia. Jadi mudah dipahami, lalu juga mengandung nilai keindahan sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. Maka dalam terjemah itu biasa orang ketika dia akan menerjemah, sudah terjemah secara umum, dia akan kembali membaca hasil terjemahan itu, dia akan koreksi, dia evaluasi. Kalau ada kalimat-kalimat yang kurang tepat akan diubah sesuai dengan yang lebih tepat. Supaya apa? Tujuannya pesan-pesan yang diterjemahkan dari teks tersebut nyampai kepada orang yang menerima atau yang membaca terjemahan. Namun juga tentu memperhatikan ya makna dasar, jangan sampai bergeser sama sekali. Ya, bergeser sama sekali. Misalnya kata tadi istajah itu diartikan kemudian Sayyidina Umar lalu memukul, tidak bisa, kan? Itu jauh menyimpangnya. Ya. Atau kata misalnya kata khafal kufar min Umar. Sayyidina Umar orang-orang kafir itu berpaling dari Sayyidina Umar. Nah, itu juga tidak tepat. Karena ada kalimat yang menjelaskan setelahnya, itu kalimat walam yadhab ahadun liyuqabilahu. Tidak bisa diartikan langsung dengan kata berpaling. Ada kalimat yang menjelaskan itu kalimat yang berarti dan mereka atau tidak satu pun di antara mereka yang merespon atau menerima tantangan tersebut. Oke, cukup ya sampai sini dulu. Baik, Pak. Halo kawan-kawan. Nanti kita lanjut lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Syukran katsir ala i'tinaikum jami'an. Insyaallah nastamir fi liqa'il al-ati insyaallah. Cukup sampai sini dulu ya. Baik, Pak. Siap. Kurang efektif kalau enggak ketemu ini kurang efektif, Pak. Iya. Tapi enggak apa. Enggak apa-apa. Lah. Yang penting tolong dipoto nih ya insyaallah dipoto kegiatan kita ini di screenshot gitu. Ya, Pak. Kemudian di absen yang enggak hadir juga ya. Itu sudah amanahnya Bang Adit, Pak. Tugasnya, Pak. Pak. Oke, siap. Sudah direkam, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya, cukup ya. Baik, Pak. Semuanya Siap, dengan Pak, membaca siap. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Zat. Syukron. Mutasyakiran. Kasiron. Mubarokan. Nah, masuk jam 3:30. 3:30 lagi lanjut. Siap. Apa Sampai mabuk pokoknya. Oke lah. Pamit dulu Tugas lah. bahasa Inggris tuh. Belum makan, belum Istirahat sholat, dulu, belum ya. makan apa nih? Oke, pamit dulu. Jangan dulu. Oke, sip. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum.